Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik sekalian. Hari ini kita lanjut perkuliahan kita untuk analisis proses bisnis. Nah, hari ini kita akan lebih ke arah pemodelannya ya. Jadi kita tahu dulu pemodelan bisnis sampai dengan kalian akan paham bagaimana menggunakan diagram real namanya. Jadi ada satu diagram real. Di akhir sesi kalian akan saya minta juga untuk membuat diagram real untuk sebuah studi kasus. Nah, agenda kita ada 4 secara garis besar hari ini di mata kuliah ini. Pertama adalah proses bisnis dalam satu sistem informasi itu seperti apa. Nanti kalian akan tahu, kemudian jenis proses bisnisnya apa aja dalam sebuah sistem informasi. Kemudian bagaimana kita melakukan pemodelan, gitu ya. Jadi kita lakukan pemodelan dalam satu proses bisnis. Kemudian akan ada diagram real untuk proses bisnis. Jadi ketika kita lihat bagaimana pemodelannya, kita tahu bagaimana diagram realnya ketika kita melakukan satu proses bisnis. Ini pun juga akan kita pertajam di pertemuan hari ini. Jadi kurang lebih ada 4 ya. Nah, kemampuan yang diharapkan ketika kalian setelah selesai kuliah ini di pertemuan ini adalah kalian memahami proses bisnis dalam sistem informasi itu seperti apa. Kalian bisa ngebuat diagram real dengan matriksnya. Itu nanti ada sampel di dalam slide yang akan saya kasih dan kalian bisa ikutin. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menjelaskan jenisnya dalam proses bisnis dalam satuan SI. Nah, kita langsung masuk untuk materi perkuliahannya. Apa sih itu proses bisnis dalam sistem informasi? Jadi, proses bisnis dalam sebuah sistem informasi itu adalah kumpulan pekerjaan. Jadi, kumpulan pekerjaan yang saling terkait, di mana kita bisa selesaikan suatu masalah. Jadi, suatu masalah, kita bikin alur prosesnya. Nah, baru kita bisa nanti analisis dan berikan sebuah solusi. Nah, suatu proses bisnis ini bisa dipecah ya jadi beberapa subproses. Jadi beberapa subproses di mana masing-masing dari kita itu punya atribut sendiri. Jadi punya atribut sendiri, kita bisa set data kontribusinya dan punya tujuan dari setiap superproses. Jadi ada namanya subproses. Jadi ibaratnya dia ada proses yang di bawah. Jadi ada proses yang di bagian bawah, kemudian di bagian atas saling terhubung. Itu nanti kita akan masukkan dalam sebuah proses gitu ya. Oke, kita lanjut. Untuk di proses bisnis, umumnya ini dia memetakan ya, melibatkan pemetaan proses dari suatu subproses di dalamnya, baik itu tingkatan aktivitas ataukah tingkatan dalam satu kegiatan. Jadi satu kegiatan. Nah, cara menganalisanya ini nantinya kita akan pertajam lagi di pertemuan lebih lanjut adalah understand the as is a system. Jadi kita mesti memahami bahwa yang kita kerjakan ini jatuhnya adalah menjadi sebuah satu modeling sistem. Jadi satu modeling sistem. Dan kalian bisa mengidentifikasi apa saja kesempatan yang bisa kita improve. Jadi apa aja hal yang bisa kita perbaikin, kita buat lebih cepat, lebih efisien. Dan yang terakhir, kita developing to be a system. Jadi kita baru ngedevelop dia menjadi sebuah sistem. Ingat adik-adik, cara analisis memahami bahwa ini adalah sebuah sistem, identifikasi apa saja yang bisa kita improve untuk kita efisiensikan, yang ketiga baru kita pikirin dia jadi sebuah sistem. Jadi understand as a system, identifying improvement opportunities, dan terakhir developing to be a system. Ini untuk menganalisis sebenarnya ya. Nah, 3 jenis proses bisnis sistem informasi kalau kita pelajarin lebih dalam. Pertama adalah proses bisnis itu berkaitan dengan apa aja yang di sisi operasinya gitu. Jadi proses bisnis operasi. Yang kedua adalah proses bisnis informasinya. Di mana saja proses bisnis informasinya ini bisa jalan. Yang ketiga adalah proses bisnis manajemennya. Jadi proses bisnis di sisi manajemen kita bisa lihat dari operasionalnya, informasinya apa yang diolah dan dihasilkan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita memanagenya. Ini masuk semua dalam siklus 3 jenis proses bisnis di sistem informasi. Gitu ya. Oke, wait ya, saya angkat dulu call.
Oke, lanjut ya. Nah, untuk ketahui proses dalam kita buat dia jadi suatu sistem, ada beberapa teknik yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, kalian bisa menggunakan teknik wawancara. Kemudian yang kedua ada observasi, diwawancara bertanya, kemudian lebih detailing untuk pertanyaannya, yang sifatnya kalau wawancara itu dia lebih terbuka ya, beberapa pertanyaannya. Observasi, kalian datang langsung, melihat langsung lokasinya, melihat langsung bagaimana alur prosesnya. Yang ketiga adalah teknik dokumentasi. Kalian ngelihat dokumentasi data yang sebelumnya udah dijalankan itu seperti apa. Melihat alur data yang sudah diproses di dalam suatu instansinya itu seperti apa. Jadi kalian ketika datang satu tempat dan mau membuat sebuah sistem, ya kalian analisis itu bisa dengan langkah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang keempat adalah kuesioner. Kalian bisa melemparkan pertanyaan, namun kalau kuesioner itu lebih ke data kuantitatif ya. Jadi dia langsung sifatnya close question, artinya dia lebih tertutup dibandingkan dengan wawancara. Kalau wawancara kan dia bakalan menggali. Kalau kuesioner ini pertanyaan namun sifatnya tertutup, ya atau tidak, skala 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ataukah kita bisa pakai teknik JID. Nantinya 5 hal ini akan kita bahas di pertemuan lebih lanjut. Jadi teknik mengatur proses ini sangat penting. Kalau kalian selesai, ya, begitupun juga sebenarnya ini kalian akan pakai di skripsi nanti sebenarnya. Jadi kalau kalian bikin tugas akhir untuk skripsi, teknik untuk tahu problem atau ketahui proses, ini kalian akan pakai 5 hal ini, atau bisa jadi hanya pakai salah satunya, gitu ya. Misalkan Koko atau Cece kalian sebenarnya di perpustakaan itu udah banyak naruh beberapa hasil riset, gitu ya. Biasanya mereka akan bikin contoh aplikasi penjualan pada apa namanya pada donadoni, gitu ya. Jadi mereka harus observasi dulu donadoni itu penjualannya kayak gimana. Nah, dia bisa lempar wawancara untuk dikasih sama pemiliknya Donadoni atau pegawainya Donadoni gitu. Itu salah satu contoh ketika mereka mau menganalisis sebuah proses ataupun problem yang ada di Donadoni sebelum mereka menyelesaikannya dalam sebuah aplikasi. Jadi mesti diingat, kalian harus tahu dulu problemnya, tahu proses yang lagi berjalan. Nah, hal apa aja yang bisa dipakai untuk mengetahui kita punya apa namanya objek penelitian, ya di 5 hal ini. Mau pakai wawancara, observasi, dokumentasi, kuesioner sampai JID, itu bisa kalian pakai ataupun kalian implementasikan. Ini bebas. Intinya adalah goals atau tujuannya itu kalian tahu, oh proses yang jalan dalam instansinya itu seperti ini. Kemudian kalian tahu apa namanya hal yang menjadi kunci ketika develop sistemnya itu mesti ada seperti apa aja. Nah, itu yang kalian bisa riset lebih dalam. Nah, kalau kita cerita pemodelan bisnis, ada pertanyaan besar gitu ya. Kenapa sih proses bisnis itu perlu dimodelkan? Nah, ini yang pertanyaan yang paling paling besar gitu ya. Kenapa kita perlu modelkan? Karena kalau kita modelkan, proses bisnisnya ini lebih mudah untuk kita pahami. Jadi kalau nggak ada pemodelan, itu akan agak sulit untuk mentransfer knowledge atau mentransfer pengetahuan dari sebuah proses bisnis ke dalam sistem yang akan kita kembangkan. Jadi mesti diingat ya, kenapa proses bisnis itu perlu dimodelkan agar lebih mudah dipahami. Ada berbagai macam apa namanya pemodelan di sisi proses bisnis, adik-adik. Yang pertama kalian bisa buat dalam model narasi atau workflow. Jadi ada proses narasi atau workflow, dalamnya ada alur kerja. Jadi dalamnya ada alur kerja. Nah, ataukah proses? Mungkin selama ini udah tahu cara bikin flowchart gitu ya. Udah tahu menuliskan skematik sistem itu seperti apa. Nah, yang lain kalian bisa buat dalam bentuk grafik. Ya, jadi bisa buat grafik, itu juga pemodelan bisnis. Kemudian ataukah pakai diagram. Nah, contoh yang hari ini akan kita pelajari namanya adalah diagram model real. Nah, real ini ada singkatan dari mana aja? Singkatannya dari resource. Nah, jadi R itu adalah resource, I itu ada event, A itu adalah agent, dan L itu adalah location. Jadi untuk memodelkan bisnis, kalian bisa memakai workflow atau alur kerja,
grafik, ataukah bisa menggunakan diagram model real. Nah, untuk kejadian-kejadian proses bisnis atau orang sering sebut dengan bisnis proses event, nah ini mesti dipahami ya, kalau kita memodelkan sebuah apa namanya, memodelkan sebuah proses bisnis, itu mesti kalian cari tahu dulu kejadian apa aja yang terkait dengan proses bisnisnya. Jadi kalau diketahui ada bisnis proses event, ini kayak serangkaian aktivitas ya. Jadi ada aktivitas A, aktivitas B, apakah ini mempengaruhi di proses yang lebih atas? Nah, itu yang kita sebut dengan proses event. Jadi tujuannya dia punya goals sampai ke tujuan organisasinya. Kemudian yang kedua, proses event itu juga berkaitan dengan apa namanya, runutan, rentetan kejadian yang ibaratnya menyusun suatu keputusan. Atau ibaratnya dia suatu proses bisnis yang terdiri dari turunan beberapa aktivitas. Nah, kejadian atau istilahnya kalau kita sebut dengan event, ini adalah aktivitas tunggal ya. Jadi ada aktivitas tunggal yang terdapat dalam suatu proses bisnis. Jadi ada satu aktivitas tunggal yang kalian bisa lihat dalam suatu proses bisnis, itu dirunutkan, diatur sampai akhirnya keluar satu aktivitas tunggal. Nah, ini yang kita sebut dengan bisnis proses event. Jadi bisnis proses event. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Untuk setiap proses bisnis ini bisa kita bagi dalam 3 jenis. Jadi 3 jenis kejadian yang beda-beda. Apa aja? Yang pertama adalah kejadian operasional atau operating event. Ya, kalau ada istilahnya yang berkaitan dengan event, tadi kan kita bisa lihat ya, ada operasional, informasi sampai dengan manajemen. Nah, kejadian di proses bisnis itu ada berkaitan dengan operating event, kemudian ada yang berkaitan dengan information event. Oke. Wait ya. Wait. Oke, kita lanjut lagi. Sorry. Nah, untuk di proses bisnis tadi kan udah lihat ada proses bisnis yang berkaitan dengan operasional, uh, informasi, kejadian informasi, sampai yang ketiga adalah di sisi decision management. Jadi kejadian 3 ini akan mempengaruhi dalam satu proses bisnis. Kalian set dulu ya, yang mana nanti masuk dalam operasional, yang mana masuk event yang dalam artian memberikan sebuah informasi, yang mana yang masuk sebagai apa namanya, manajemennya. Nah, ini mesti diperhatikan ketika kalian menyusun sebuah 3 jenis kejadian gitu ya, dalam suatu sistem. Nah, kita coba lihat bahas satu persatu. Untuk kejadian operasional, yang pertama adalah kejadian operasional itu berkaitan dengan aktivitas ya. Jadi aktivitas apa aja yang kita lakukan, kita kerjakan dalam satu proses bisnis yang berkaitan dengan menyediakan suatu barang atau jasa bagi pelanggan. Ini biasanya kejadian operasional. Nah, kejadian operasional ini juga kejadian yang harus ada ya. Jadi dia kejadian yang wajib. Kalau dia tidak ada, maka proses itu tidak bisa jalan.
Jadi mesti diingat dalam satu sistem kejadian operasional apa yang mesti dikerjakan untuk dapat dalam satu goals. Contoh ya, ini contoh. Misalkan saya ngebuat aplikasi, kita ambil contoh kasusnya Siaka ya, sistem informasi akademik. Nah, kalian kan biasanya bertanya, nilai IPK kalian paling terakhir itu berapa? Gitu ya. Atau KRS kalian yang terakhir itu berapa? Nah, kalau nilai itu tidak bakalan bisa keluar, atau nilai IPK terakhir kalian itu nggak bisa keluar, kalau kejadian operasional seperti dosen, itu belum mengumpulkan nilai kalian. Gitu ya. Jadi, kalau ada saja satu dosen operasional ya, misalkan semester ini kalian ambil 5 mata kuliah, gitu ya. Nah, dalam 5 mata kuliah ini satu aja mata kuliah yang belum menyetorkan nilai atau dosen yang belum menyetorkan nilai, IPK kalian itu tidak akan keluar keluar secara real. Mungkin akan keluar tapi hasil baginya itu masih bagi 4 dari mata kuliahnya yang seharusnya dia dibagi dengan 5 gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kejadian operasional kita lebih fokus kepada apa aja kejadian proses bisnis yang sifatnya dia wajib gitu ya. Entah dia hasilin suatu produk berupa barang atau jasa. Gitu ya. Dan dia operasionalnya wajib, kalau nggak ada itu proses yang lain itu nggak bisa jalan. Ini yang mesti dipilah ya. Jadi nanti kan pikir, oh ini kejadiannya yang wajib, oh ini datanya yang mesti masuk dulu sebelum dia keluar dalam satu sistem yang berbeda. Nah, contoh kejadian operasional ya. Jadi kejadian pada proses bisnis penjualan. Ini contohnya ya. Jadi pada saat saya ngebuat satu aplikasi gitu, proses bisnis jual, pertama kejadian yang wajib ya di dalamnya harus ada proses pemasaran barang. Jadi bagaimana mereka memasarkan barang, kemudian bagaimana kita menerima pesanan dari pelanggan, menjual barang, mengirimkan barang sampai dengan kita terima pembayaran. Ibaratnya kalau kita e-commerce, saya bikin nih aplikasi kayak macam Tokopedia atau Bukalapak, Lazada gitu ya. Di dalam itu saya akan berpikir dulu operasionalnya bagaimana sih si user ini akan memasarkan gitu. Jadi bagaimana sih user ini akan user ini akan menerima pesanan dari pelanggan, akan seperti apa modelnya. Kemudian saya menjual barangnya, taruh produknya, info produknya, itu seperti apa. Kemudian mengirimkan pesanan ketika pesanan yang masuk, itu seperti apa. Sampai pada akhirnya saya menerima pembayaran dari si pembeli. Ya, jadi saya akan terima pembayaran dari pembeli. Jadi kurang lebih seperti ini adik-adik. Kalau misalkan ya, salah satu dari ini nggak ada ya, prosesnya nggak bisa jalan. Contoh ya, memasarkan barang atau menjual barang, e-commerce-nya itu tidak bakal pernah jadi kalau nggak ada barang-barang yang ada di dalam e-commerce. Orang nggak akan mau belanja. Gimana mau belanja kalau barangnya nggak ada ya? Nah, jadi kejadian operasional itu kayak gini. Nah, itu yang pertama, kejadian operasional. Yang kedua adalah kejadian informasi. Nah, ini yang mesti diingat kalau kalian merancang sebuah sistem. Proses bisnisnya ada yang kita sebut dengan kejadian informasi. Jadi dia terdiri dari 3 aktivitas turunan lagi ya. Pertama, kita bisa catat data kejadian yang jatuhnya jadi sebuah operasional. Jadi kejadian informasi ini dia akan mencatat beberapa kejadian-kejadian operasional untuk menghasilkan sebuah informasi. Kedua, kita memelihara data ya, yang penting bagi suatu data organisasi. Yang ketiga, dia akan keluar dalam bentuk form, laporan informasi bagi si user untuk ambil keputusan. Jadi kayak macam saya bikin suatu aplikasi penjualan. Nah, saya akan ngecek aplikasi penjualan ini barang saya yang paling banyak laku di hari Senin sama Selasa itu apa. Misalkan paling banyak laku itu roti coklat ya. Jadi mungkin saya jualannya roti itu ada 3 ya. Roti coklat, roti keju, coklat, keju, terus roti apalah gitu yang rasa yang lain, roti durian mungkin. Nah, dari data saya dapat, misalkan Senin itu paling banyak roti durian. Ya, stok itu kan akan saya perbanyak roti durian di hari Senin. Jadi, ibaratnya dari informasi tersebut, saya dapat keputusan bahwa saya akan memperbanyak stok roti durian itu di hari Senin. Jadi, itu yang kita sebut dengan kejadian informasi. Gitu ya. Jadi, kejadian informasi itu memberikan satu hal atau insight kepada si pemilik sistem atau pengguna sistem untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, kejadian informasi ini sifatnya opsional ya. Jadi karena dia opsional, jadi
bisa jadi dia informasinya boleh ada, bisa jadi boleh tidak. Tadi ya, jualan yang paling banyak itu ternyata Senin tadi durian. Walaupun nggak ada informasi itu nggak apa-apa. Sistem tetap bisa jalan. Namun kalau ada, ya, itu sangat bermanfaat. Ya. Artinya dia memberikan poin tambah di dalam sistem. Jadi kalau tadi saya dapat informasinya, hari Senin itu adalah paling banyak beli roti durian, nah, saya akan perbanyak roti durian, itu kan bermanfaat buat saya sebagai pengusaha roti. Kenapa? Karena perputaran keuangan saya itu akan lebih cepat. Ingat ya, kalau bisnis makanan, informasi tentang perputaran bahan baku dan lain itu sangat penting. Karena terkait dengan perputaran uangnya langsung. Nah, contoh kejadian informasi ya, ada beberapa hal dalam bisnis penjualan. Contohnya, yang pertama kita mencatat nota penjualan, mencatat pesanan barang, membuat laporan penjualan harian, membuat laporan stok barang. Ini 1, 2, 3, 4. Contohnya adalah kejadian dalam sisi sistem informasi. Nah, kita masuk yang ketiga, jenis yang ketiga, yaitu adalah event untuk manajemen atau event kejadian keputusan untuk di sisi pengelolaan, bagaimana manajemen datanya dan seterusnya. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah aktivitas di mana para pemilik sistem itu dia punya keputusan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan menilai dari satu proses bisnis. Jadi perlu diingat, kalau dia jatuhnya ke manajemen, berarti di dalam itu ada data atau aktivitas yang bisa dilihat sama si pimpinan atau pemilik sistem teratas untuk perencanaan, schedulingnya, pengawasannya, sampai dengan menilai proses bisnisnya. Nah, kejadian keputusannya ini dalam satu sistem informasi ini diatur dalam proses pengambilan satu keputusan. Ini kejadian keputusan ataukah pengelolaan. Contoh gitu ya, kejadian keputusan dari data tadi yang sifatnya opsional atau yang data yang wajib, kita dapat apa namanya proses bisnis untuk gitu ya, proses bisnis untuk inovasi produk. Contoh di sini ya, misalkan saya bikin satu bisnis, proses bisnisnya adalah penjualan. Nah, yang pertama, saya akan bisa berpikir untuk memutuskan apakah saya membuat produk yang baru atau tidak, gitu ya. Atau yang kedua, apakah saya mau memutuskan membuka sebuah cabang baru atau enggak. Ini dari based on datanya. Yang ketiga, saya apakah memutuskan untuk menaikkan harga atau tidak. Ataukah saya bisa memutuskan untuk menambah stok barang saya atau tidak. Jadi ingat kejadian tiga tadi ini sangat mempengaruhi sekali. Jadi mulai dari kejadian operasional, kejadian informasi, sampai dengan kejadian keputusan untuk pengelolaan. Jadi akan ada di bagian dalam. Jadi tiga-tiga ini saling terhubung ya. Jadi mulai dari kejadian operasional, kejadian informasi, sampai dengan kejadian keputusan pengelolaan, ini sangat membantu sekali dalam implementasinya. Jadi lebih kelihatan. Jadi 1, 2, 3, operasional, informasi. Kalau kalian membuat sistem dan saling connect, itu sangat bagus karena akan menghasilkan sebuah sistem yang lengkap dan punya nilai plus. Oke. Nah, untuk keterkaitannya ya, bagaimana model keterkaitannya dalam satu kejadian di sisi proses bisnis. Yang pertama, kejadian atau keputusan itu dia akan menentukan atau memicu kejadian operasional. Jadi kalau kalian bercerita kejadian manajemen, itu sebenarnya mengatur atau menentukan gitu, memicu kejadian yang sifatnya operasional. Contoh, kalau saya bercerita aplikasi untuk ngecek gitu ya, buka cabang atau enggak gitu. Oke, kejadian yang operasional mesti dicek dulu adalah apakah ada pembeli-pembeli dari daerah lain. Kalau ada pembelian dari daerah-daerah lainnya, barulah saya akan buka cabang. Misalkan pembeli saya itu paling banyak dari Takalar gitu ya, dari Palopo, baru nanti saya akan buka cabang di Takalar atau Palopo. Nah, itu dapatnya dari mana? Ya, keterkaitannya antar kejadian proses bisnis dari sisi pengelola dengan kejadian operasional. Nah, yang kedua, ketika kita jalankan operasional, itu juga akan memicu kejadian informasi. Gitu. Jadi akan ada alur data untuk mencatat dan memelihara data bisnis. Jadi misalkan, kalau kita bercerita kejadian operasional, apa namanya, pembayaran. Nah, pembayaran itu akan memicu kejadian informasi. Apa itu? Contohnya, orang pembayaran kita akan dapat informasi akun pembayaran dari orang yang membayar. Mulai dari namanya,
rekeningnya, dan jumlah transfer yang dilakukan. Jadi informasi. Yang ketiga, ada kejadian-kejadian untuk keputusan pengelolaan di sisi kejadian informasi. Jadi ada ini terhubung antara manajemen dengan informasi. Jadi biasanya saat pimpinan itu dia minta informasi gitu. Jadi sebelum pengambilan keputusan. Jadi ketika lagi rapat, nah pimpinan itu akan minta mana data sistem yang sebelumnya, mana data yang terekam dalam sistem. Nah itu akan dibahas dalam sebuah rapat. Nah jadi pentingnya data untuk pengambilan keputusan itu sangat berpengaruh, gitu ya. Dipengaruhi oleh keterkaitan dari sisi kejadian proses bisnis. Jadi diingat seperti ini ya. Jadi kejadian kalau kita bercerita di bisa dilihat apa namanya layar masing-masing. Jadi kejadian yang keputusan atau manajemen ini biasanya menentukan dan memicu kejadian di sisi operasional, gitu ya. Sedangkan kejadian-kejadian di sisi informasi bisa memicu kejadian operasional, bisa juga memicu kejadian keputusan. Namun kalau apa namanya kejadian-kejadian keputusan pengelolaan ini menentukan gitu ya, menentukan di kejadian operasional. Jadi ini bisa dilihat hubungan antar satu sama lain untuk setiap proses bisnis event, proses kejadian di dalam satu proses bisnis. Nah, bagaimana terkait dengan aliran atau flow-nya? Ya, jadi aliran atau flow-nya bisa dilihat. Nah, kalau kita bercerita workflow, ataukah aliran dari suatu proses pekerjaan, ini merujuk pada pekerjaan atau tugas yang dilakukan oleh kelompok kerjanya atau grup. Jadi aliran kerja ya, misalkan saya bikin satu aplikasi tadi, sistem informasi akademik untuk di sekolah, gitu ya. Dalam berarti ada proses untuk di bagian keuangan, ya, work groupnya ada bagian keuangan. Adik-adik itu membayar di KYNI, KYNI itu input dalam sistem, gitu ya. Dari sistem ini terrecord, nanti akan diteruskan ke siapa lagi, ke dosen, gitu. Tapi sebelum masuk ke dosen, siswanya itu udah milih dulu mata kuliahnya apa yang bakalan mereka pelajarin untuk di semester lebih lanjut, gitu. Kemudian setelah itu akan diapprove sama dosen atau PA, ya, penasihat akademik. Dari penasihat akademik akan diteruskan lagi ke bidang akademik berteruskan sampai pada akhirnya kalian akan melihat jadwal perkuliahan. Jadi itu contoh aliran kerja yang lengkap untuk di satu proses bisnis atau kita sebut dengan aliran kerja yang hubungannya antar work group. Nah, bisa juga workflow itu kayak kalau contoh sih bagaimana kalau kita ngatur satu proses barang atau jasa dari satu orang gitu ya, atau seseorang sampai ke orang lain dengan dia connect ke proses bisnis lainnya. Ini juga bisa disebut dengan aliran kerja atau workflow. Kemudian aliran kerja ini juga bisa jadi adalah kombinasi gitu ya. Jadi gabungan dari kejadian operasional, tadi kita udah jelasin ya. Operasional, kejadian informasi sampai dengan keputusan pengelolaan. Jadi dia masuk mulai dari operasional, informasi sampai dengan kejadian keputusan pengelolaan. Nah, ini workflow-nya ya. Jadi bisa dilihat tadi kejadian antar proses. Sekarang kita melihat diagram real. Nah, untuk pemodelan di sisi proses bisnis, adik-adik sekalian bisa melihat diagram real resource tadi ya. Kepanjangannya resource, E event, A agent, L itu location. Kalian mau mendokumentasikan proses bisnis bisa menggunakan diagram real. Nah, diagram real ini apa? Adik-adik, diagram real ini adalah metodenya yang formal. Kalau kita mau identifikasi, ya, paling dasar sih biasanya orang pakai, tapi dari sini biasanya orang akan kembangin lagi masuk ke use case, masuk ke activity diagram. Nah, itu nanti akan kita pelajari lebih lanjut use case dan activity sampai betul-betul kalian memahami gitu ya, memahami terkait dengan dokumentasi data. Jadi memahami terkait dengan dokumentasi data. Nah, diagram real ini metode formal, karakteristik yang bisa menggambarkan kejadian proses bisnis. Nah, real ini juga membantu kita ya, aktivitas apa aja yang penting, gitu ya, aktivitas apa yang aja yang penting, sampai dengan pemodelan real ini membantu kita mengidentifikasi ya, aktivitas apa aja di bisnis yang apa namanya, yang penting, sampai dengan kita bisa atur ciri-ciri dasar dan aktivitas dari satu bisnisnya. Jadi bisa dilihat gitu. Jadi real ini membantu kita untuk memetakan kejadian atau proses bisnis, ya, kejadian atau proses bisnis untuk kita eksekusi, ya, petakan sebelum dia jadi sebuah sistem. Ingat tadi as a system,
improvement opportunities-nya, sampai pada akhirnya develop a system. Nah, cara kita temukan ciri-ciri kejadian bisnis ada beberapa hal ya, beberapa pertanyaan gitu. Kalau kita menganalisis ya, kita mesti cari tahu ciri-ciri dasarnya dengan menjawab beberapa pertanyaan. Pertama, pertanyaan berkaitan dengan apa yang terjadi dari proses bisnisnya, kapan dia terjadi, gitu ya. Kemudian siapa saja yang terlibat, apa peran yang dilakukan, sumber daya yang dipakai apa aja, terus gimana kejadiannya, kemudian apa kira-kira ada kesalahan nggak ketika kejadiannya itu dilakukan. Kita ambil kasus lagi, contoh ya, kita cerita lagi kembali, contohnya Siska ya, Siska di kampus. Nah, apa yang terjadi? Pertama, yang terjadi itu apa aja proses pembayaran, apalagi mengisi KRS, apalagi proses penyetujuan dari penasihat akademik, apalagi proses ketika apa namanya prodi mengumumkan mata kuliahnya. Nah, itu kan kejadian-kejadiannya ya. Nah, kapan itu terjadi? Nah, dijawab terjadi proses pembayaran perubahan dari diteruskan ke dalam prodi itu terjadi ketika siswa itu udah membayar, kemudian siswa itu juga udah mengisi KRS-nya. Itu ya, pahami ya. Nah, kapan terjadi mata kuliahnya? Mengenerate mata kuliahnya. Terjadi ketika dosen atau PA itu udah uh, menyetujui mata kuliahnya. Nantinya akan diteruskan ke prodi, prodi akan mengeluarkan satu jadwal kuliah. Jadi kayak gitu ya, tahu connectingnya antar satu dengan yang lain. Dan ini pertanyaan sangat membantu sekali ya dari kalau kalian develop sistem. Kalian pun juga sama kalau nanti membuat sebuah skripsi, berangkatlah dari ini ya, tahu kejadian proses bisnisnya apa aja. Nah, yang ketiga adalah siapa saja yang terlibat dalam satu proses bisnis sampai dengan perannya apa. Perannya dia apa. Misalkan, kalau kita cerita tadi lagi, di Siska. Si siswa ini, mahasiswa ini bisa apa aja? Pertama, melakukan proses pembayaran. Dua, memilih KRS. Tiga, melihat jadwal kuliah. Empat, melihat nilai. Oke? Apalagi? Contoh, kayak ini di bagian keuangan. Dia bisa apa aja? Perannya apa aja? Pertama, menerima pembayaran. Kedua, mengubah status dari siswa yang udah membayar atau tidak. Dan seterusnya. Dosen, apa perannya? Pertama, melihat KRS yang udah diinput oleh siswa. Dosen memvalidasi KRS yang diinput oleh siswa. Itu contohnya ya. Nah, jadi ini modelnya ya dari satu kejadian proses bisnis. Ingat, ini yang selalu saya tekankan juga sama kalian. Kalau kalian nanti skripsi, gitu ya. Apapun, walaupun luar skripsi, kalian jangan pernah develop sebuah aplikasi kalau nggak tahu masalahnya dulu apa. Gitu ya. Ibaratnya kayak kalian bikin obat, baru mau dicari penyakitnya, itu kan hal yang salah ya. Bikin dulu obat baru cari penyakitnya, itu satu hal yang salah. Cari tahu dulu penyakitnya apa, baru kalian buat obatnya. Sama di aplikasi, cari tahu dulu masalahnya apa, baru kalian develop aplikasinya. Gitu ya. Yang kelima, kita lanjut ya, sumber dayanya apa aja yang diperlukan. Nah, kalau kita cerita dalam proses bisnisnya, ambil S lagi dalam Siska, gitu. Sumber daya yang dipakai Siska apa aja? Kalian sumber dayanya pakai komputer, satu, server, dua, tiga, jaringan, empat, ada mungkin slip slip untuk pengisian KRS dan seterusnya. Gitu ya. Ada slip penerimaan pembayaran. Nah, ini semua sumber dayanya. Gitu ya. Dan ditanya berapa banyak dan seterusnya itu mesti ketahuan juga. Kemudian keenam, di mana kejadiannya itu terjadi? Oke, kalau kita bercerita di Siska ya di kampus. Gitu. Kemudian bisa jadi kejadiannya itu bisa terjadi juga di dalam sistem pada saat dia berpindah dari satu kejadian-kejadian yang lain. Terus yang ketujuh, nah ini juga penting. Kesalahan apa yang terjadi? Nah, bisa jadi mungkin pada saat kalian udah udah mengisi KRS, udah melakukan pembayaran kalau di Siska, tapi penasihat akademik atau PA kalian itu lama untuk memvalidasi. Nah, apa yang terjadi? Ternyata ada kesalahan untuk notifikasi datanya. Jadi harusnya ada pengingat notifikasi ke penasihat akademik. Nah, kalau itu nggak ada, penasihat akademik itu nggak tahu apakah siswa ini udah membayar ataukah mahasiswa ini sudah mengisi KRS-nya atau belum. Biasanya kayak gitu. Jadi 6 hal ini adalah pertanyaan yang ada sekalian implementasikan ketika kalian mendevelop sebuah aplikasi. Baik itu kalian juga mau skripsi nantinya ataukah keluar dari kampus, ini mesti kejawab kalau kalian mau ngebuat sebuah sistem.
Itu ya. Nah, tahapannya apa aja kalau kita mau bikin diagram real, adik-adik? Pertama adalah kalian menganalisis proses bisnisnya yang akan dibuat diagram. Jadi tadi ya sudah ketahuan. Jadi kalau kita bercerita tadi proses bayar gitu ya, kalau Siska. Kemudian validasi KRS, terus mengisi KRS, terus ngebuat jadwal kuliah, itu semua masuk dalam proses bisnis. Nah, setelah dari itu turunkan dia menjadi sebuah matrik kejadian. Silakan diperhatikan ini adik-adik karena ini akan berkaitan dengan hadiah yang akan saya kasihkan di pertemuan apa namanya di akhir sesi pertemuan hari ini. Nah, jadi yang pertama ini kalau matrik kejadian contoh tadi ya kita bikin aplikasi kayak penjualan. Nah, kejadian atau event itu ini ya menjual barang sama menerima pembayaran. Ini ya mesti dilihat. Terus tujuan bisnisnya misalkan kalau saya eventnya adalah menjual barang, tujuan bisnisnya simple. Saya mau harapannya adalah barangnya itu terjual. Nah, siapa aja yang jadi agentnya ataukah yang, orang yang berpengaruh dalam kejadian menjual barang, yaitu adalah karyawan sama pembeli. Gitu ya. Kapan ini bisa kejadian? Kalau ada pelanggan yang mau membeli. Nah, sekali lagi ya, kita bisa ada proses jual barang kalau ada pelanggan yang membeli. Kalau secara normatifnya atau secara biasanya akan terjadi seperti ini. Di meja kasir gitu, kejadiannya di meja kasir. Sumber dayanya apa? Ya barang, resiko bisnisnya ya bisa jadi kalau dia ada salah perhitungan. Kayak gini. Oke. Terus menerima pembayaran ya. Tujuan bisnisnya ya kita mau terima barang yang dibeli ini dibayar. Kemudian agennya sama, ya ada pembeli dengan karyawan. Pemicu kejadiannya kalau barangnya udah selesai dijual, lokasinya sama di meja kasir, sumber daya yang dipakai itu adalah uang. Kemudian resiko bisnisnya bisa jadi uangnya kurang atau uangnya palsu. Ini adalah contoh matrik berjalan. Jadi tahu ya kejadian eventnya apa, tujuannya apa, agentnya apa, pemicu kejadiannya apa, lokasinya, sumber daya sampai dengan resiko bisnisnya. Ini yang masuk di dalam diagram real. Setelah itu kita bikin diagramnya. Nah, dari ini kan ada dua ya. Ada satu, ada dua, yaitu menjual barang dan menerima barang. Nih, jadi kita bikin dua. Setelah kita lebih dalamin lagi, ternyata dia berkembang kayak gini. Ya, jadi ada menjual barang sama menerima pembayaran. Ini ya. Jadi menjual barang sampai dengan menerima pembayaran. Nah, di dalamnya itu ada barang dagangan, mesin pencatat, sama uang tunai untuk resource-nya, ada karyawan, dan ada pembeli. Ini mengacu sama di mana? Mengacu sama yang di sini. Ada ya, di agent. Gitu ya, di agent. Kemudian lihat lagi ada barang dagangan, mesin catat, sama uang tunai. Ini mengacu di mana? Mengacu di sumber dayanya. Gitu ya, sumber dayanya. Oke, setelah itu baru kita bisa konekkan antara satu model diagram dengan diagram yang lain. Di contoh kayak gini, menjual barang ini melibatkan barang dagangan. Nah, penjualan barang berlokasi di mana? Di mesin pencatat. Kemudian menerima pembayaran juga di mana? Itu adalah berlokasi di di mesin pencatat. Kemudian menerima pembayaran itu hasil dari penjualan barang dan seterusnya. Jadi kalian bisa lihat ini ya, alur prosesnya kayak gini. Nah, ini alur prosesnya bisa dilihat. Jadi menerima pembayaran sampai jatuhnya dia jadi uang tunai. Nah, ini bisa dilihat bahwa uang tunai ini meningkatkan penerimaan pembayaran. Gitu. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi prosesnya mulai dari ini analisis dulu buat materi kejadiannya, baru buat diagram value-nya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk analisis lebih dalam, gitu ya, kita mesti pahami lingkungan organisasi yang kalian analisa. Gitu. Yang lebih detail adalah kalian pahami proses bisnis dan tujuannya. Jangan lupa identifikasi kejadian mana yang penting, gitu ya. Kejadian operasional mana yang penting. Dari sana kalian breakdown, identifikasi komponen pendukungnya ya. Jadi mulai dari sumber dayanya, agentnya, siapa yang berpengaruh, lokasi dari kejadiannya, pemicu dari setiap kejadian, dan yang terakhir adalah mikirkan resikonya. Ini penting ya. Kalau kalian develop sebuah sistem, mesti pikirin, oh ada resiko nggak? Seberapa besar resikonya? Bagaimana handling untuk resikonya? Ini mesti dijawab. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, adik-adik? Silakan. Ada pertanyaan? Untuk proses bisnis, sebelum saya jelaskan hadiah yang dikerjakan. Halo, halo.
Oke, thank you. Kalau sudah aman. Nah, ini hadiahnya ya, silakan dikerjakan. Jadi, uh, buatlah sebuah matriks kejadian. Tadi matriks kejadian itu kayak diagram ya, sorry, tabel, itu tolong kalian buat. Terus bikin diagram realnya dari proses bisnis berjalan. Ada dua opsi pilihan. Yang pertama, kalian bikin diagram real untuk perpustakaan, sama satu penyewaan mobil. Jadi perpustakaan sama sewa mobil. Untuk yang nomor satu, silakan dikerjakan bagi NIM yang akhirannya ganjil. Terus nomor dua, silakan dikerjakan bagi NIM yang genap. Gitu. Kalian kerjakan di Word, upload dalam Git, ataukah di Google Drive bebas. Kemudian linknya kalian kumpulkan dalam Classroom. Dipahami untuk apa namanya hadiahnya? Ada dek? Halo? Oke, kalau udah dipahami ya. Nah, sebelum saya akhir ini, apa namanya, saya mau nanya dulu. Kan kita kekurangan satu apa namanya pertemuan ya, karena kemarin lagi wisuda gitu. Kokonya kalian sama cece kalian lagi wisuda dan apa namanya seluruh dosen mesti ke sana. Gitu. Jadi kita kekurangan satu pertemuan. Saya rencananya mau tambah di hari Jumat sekitaran jam 2. Apa bisa? Ada hari Jumat ya jam 2. Di unmute aja semuanya kalau ada kendala. Hari Jumat jam 2 siang. Gimana? Ini ada 19 orang ya yang saya tanya. Kalaupun yang nggak bisa Jumat, mungkin ada video yang saya record juga dan akan saya upload juga, jadi bisa dilihat. Hari Jumat gimana? Bisa jam 2? Anyone? Halo, halo. Tambahan hari Jumat jam 2. Oke, yang lain? Oke, Calvina bisa, Indri bisa, Natasha bisa, Faustin bisa. Thank you, thank you. Yang lain, anyone? Kalau kalian diam, saya anggap bisa ya. Yang lain, Devin bisa, Evelyn bisa, Albertus bisa. Oke, thank you. Berarti nggak ada masalah kalau gitu. Oke, gengs. Gengs. Ini kayaknya saya sering nih juga lihat kalian. Ternyata ini kelas yuk, ikut juga yang cloud. Aduh. Oke. Adik-adik kalau gitu kita tambahan hari Jumat ini ya. Jumat ini ya, bukan Jumat depan ya. Hari Jumat ini jam 2 siang hmm, kita tambahan untuk perkuliahan kita analisis proses bisnis satu kali lagi sebelum kita kuis ya di minggu depan. Sampai di sini kalau ada pertanyaan boleh silakan di-unmute lagi atau ketik. Kalau udah nggak ada, saya cukupkan untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan adik-adik sekalian. Materi saya sudah upload, tolong absen. Saya sudah set itu sampai jam 12, jadi kalian bisa absen juga sampai jam 12 siang ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan adik-adik sekalian. Terima kasih banyak, jaga kesehatan, dan sekian dan terima kasih. Thank you semua. Sama-sama.